Halo, salam matematika. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita materi masih di peluang. Di bagian yang kedua, diharapkan setelah menonton video ini, kalian dapat memahami cara menentukan ruang sampel menggunakan tabel dan diagram, memahami rumus dari ruang sampel atau NS ya, memahami mencari titik sampel atau MA. Di akhir kita perkuat materi yang sudah dipelajari dengan pembahasan contoh soal. Oke, kita mulai ya. Dimulai dengan pertanyaan bagaimana menentukan ruang sampel dari suatu kejadian. Nah, kita pahami dulu bahwa media yang dipakai dalam peluang itu banyak ya. Kemarin di video pertama sudah dibahas ada koin, ada dadu, kartu bridge atau remi, bola, kelereng dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan pecah dari media-media tersebut. Nah, misalnya koin, ada 1 koin, 2 koin, 3 koin, bahkan lebih. Ada 1 dadu, 2 dadu, dan seterusnya. Lalu 1 set kartu bridge ini serta media campuran dari koin dan dadu misalnya, terus sama bola atau kelereng. Nah, ini kita menentukannya nanti bisa menggunakan tabel atau diagram. Nah, sebelumnya Pak Wandri berikan contoh dari koin dan dadu ya. Untuk ruang sampel dan titik sampel serta kejadiannya, kita perkuat kembali. Ini contoh pada 1 buah dadu. Dadu itu memiliki 6 bidang, maka ada 6 titik. Ruang sampelnya adalah himpunan yang dibicarakan semua, berarti yaitu ke 6 titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Maka titik sampelnya itu adalah anggota bagian dari ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat dengan kurung kurawal. Kejadiannya, maka kita sebut kejadian muncul angka 1, kejadian muncul angka 2, muncul angka 3, dan seterusnya sampai 6. Bisa juga kejadian muncul bilangan genap. Jadi apa saja yang merupakan bilangan genap. Kejadian muncul bilangan ganjil, dan seterusnya. Lalu contoh lagi pada 2 buah koin. Koin bisa disebut dengan permukaan gambar disingkat G dan permukaan angka disingkat A. Jadi ruang sampelnya ini adalah semua yang dibicarakan, yaitu AA, angka dan angka, AG, angka dan gambar, GA, gambar dan angka, dan GG, gambar dan gambar. Maka titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampel seperti ini. Kita tulis dengan kurung kurawal. Nah, kejadiannya kita sebut kejadian muncul semua angka, berarti AA yang dimaksud. Kejadian muncul semua gambar, berarti GG yang dimaksud. Kejadian minimal angka, berarti AA, AG, GA. Ini yang dimaksud. Kejadian muncul minimal gambar, berarti AG, GA, dan GG. Nah, kita pahami dari contoh ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik sampel ruang sampel dengan menggunakan tabel. Di sini Pak Wandri tunjukkan dengan media 2 buah koin. Nah, dan juga 2 buah dadu. Bisa diperhatikan ya. Jadi kita menyusunnya berdasarkan banyaknya kolom dan baris. Ini 2 buah koin, maka kita susun koin 1, koin 2, 2 kolom dan 2 baris. Nah, kita baca kolom baris seperti itu. Ini Pak Wandri berikan beda warna agar lebih mudah dipahami. Ya. Berikut juga dengan dadu. Seperti itu juga sama. Ada dadu yang pertama, dadu yang kedua. Kita susun banyaknya kolom dan baris. Karena dadu ada 6 bidang, maka
kolomnya sebanyak 6 dan barisnya juga sebanyak 6. Nah, titik sampelnya adalah bagian dari ruang sampel. Pada dua buah dadu, misal Pak Wandri menyebut titik sampel 4,3, berarti yang dimaksud 4,3 dari total semua ruang sampel ini. Gitu ya. Dan juga berlaku untuk media yang lain. Nah, terus untuk Q2 bridge ya. Q2 bridge Pak Wandri tunjukkan saja dengan istilah seperti ini. Nah, Q2 bridge itu atau remi itu memiliki dua kelompok warna. Yang utama itu merah sama hitam. Tapi masing-masing merah memiliki dua jenis lagi dan hitam pun sama. Jadi ada 13 hitam, 13 hitam, 13 merah, 13 merah. Sehingga total isi satu set Q2 bridge atau remi itu adalah 52 tanpa joker seperti itu. Nah, bisa dipahami ya dengan menggunakan tabel. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan diagram. Nah, Pak Wandri berikan contoh pada 3 buah koin. Pak Wandri akan susun ke bawah ya. Koin pertama A, lalu G kita susun seperti ini. Koin kedua kita susun lagi ke bawah. Koin ketiga pun sama. Lalu karena ini diagram, kita buat dengan diagram panah. Jadi kiri, tengah, kanan ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kita baca ini titik sampel A. Bisa dipahami ya. Berikutnya juga sama, kiri, tengah, kanan. Berarti ini A, G. Lanjut lagi A, G, A. Lanjut lagi A, G, G. Nah, ini yang di depannya A semua. Lanjut lagi yang di bawah, yang di depannya G. Kita lakukan sama, kita bikin garis G, A, A. G, A, G. G, G, A. G, G, G. Nah, ini salah satu contoh kita menentukan ruang sampel menggunakan diagram. Ya, bisa kita pakai pada 3 koin, 2 koin. Nah, ini total semua pada 3 koin ini ada 8 titik sampel. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini Pak Wandri sudah berikan dalam satu tabel ini ya dengan beberapa media atau benda ya, dan juga banyak anggota ruang sampel serta rumusnya. Kita perhatikan. Untuk media yang satu, misalnya medianya hanya satu, maka banyak anggota ruang sampelnya ini bisa kamu perhatikan. Satu koin ada 2 buah koin ada 4, 3 buah koin ada 8. Ini didapat dari rumus 2 pangkat N. Jadi N-nya menandakan banyaknya koin. Ini untuk media satu yang hanya satu media saja ya maksudnya. Dan seterusnya tergantung banyaknya media di sini. Ini juga untuk media satu pada dadu. Jadi medianya hanya dadu saja. Dengan banyak dadunya 1, berarti ada 6 anggota ruang sampel. Jika ada buah dadu itu ada 36. Nah, rumus yang dipakai adalah 6 pangkat N. N di sini menandakan banyaknya dadu. Jadi 6 pangkat 1, 6 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, di bawah ini adalah media campuran. Disebutnya media 2. Karena medianya ada 2 buah. Ini contoh, ada koin dan dadu masing-masing 1 ya. Jadi, rumus yang dipakai itu adalah kita gunakan perkalian jumlah ruang sampelnya. Nah, ini ada 12 didapat dari koin itu ada 2 dan dadu itu ada 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, berikut titik sampelnya bisa dilihat ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6 itu untuk koin dulu di depannya A, lalu koin yang di depannya G. Nah, semuanya seperti itu. Nah, ini juga sama untuk 2 buah koin dan 1 buah dadu. Totalnya 24. Karena 2 buah koin itu 4 dan 1 dadu itu 6. Jadi 4 kali 6, 24. Seperti ini. Oke, ini bisa di-pause, bisa
dipelajari lagi. Oke, diharapkan sudah paham titik sampel, ruang sampel, dan rumus dari media-media tadi ya. Kita coba latih dengan contoh soal. Ada 2 buah contoh soal. Kita mulai yang pertama. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan titik sampel kejadian munculnya bilangan genap, munculnya bilangan prima. Berarti di sini titik sampel saja yang dimaksud. Berarti dadu tadi totalnya kan ada 6 titik ya. Kalau 1 dadu, maka munculnya bilangan genap itu atau n bilangan genap itu yang dimaksud titik sampel 2, titik sampel 4, titik sampel 6. Ini yang bilangan genap. Untuk yang bilangan prima atau n bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Kalau tentukan jumlahnya, kita tinggal sebut saja masing-masing 3. Oke, bisa dipahami ya contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. 2 buah dadu dilempar 1 kali. Ada 2 dadunya ya. Tentukan titik sampel kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 5. Jadi apa saja yang kalau dijumlahkan 2 buah dadu tersebut kurang dari 5. Dan tentukan jumlahnya. Oke, ini titik sampel yang jumlah mata dadu kurang dari 5 itu adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, dan 3,1. Masing-masing jika dijumlahkan ini jumlahnya kurang dari 5. Maka di sini kita ambil saja ini namanya kejadian A, NA-nya itu sama dengan 6 buah. Oke, semakin paham ya materi kita di bagian yang kedua ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya di bagian yang ketiga. Terima kasih. Salam matematika.